Selamat pagi anak Miss. Pada semangat semua nih. Pasti sebelum berangkat sekolah udah pada sarapan kan? Iya, mantap anak pintar anak Miss di sini. Baik, di sini Miss akan membawa pengalaman pribadi. Sebelum kita memulai pembelajaran atau materi kita, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, di sini Miss akan menjelaskan pengalaman pribadi. Apa itu pengertian tulisan pengalaman pribadi? Ada yang tahu? Iya, tidak ada yang tahu. Jadi Miss akan menjelaskan tentang pengertian tulisan pengalaman pribadi. Pengertian pengalaman pribadi, tulisan adalah tulisan yang mengangkat cerita pengalaman diri sendiri. Baik sifatnya menyenangkan, menyedihkan, menggelikan, menakutkan, dan mengharukan, dan sebagainya. Pokoknya nano-nano deh rasanya. Tahu kan rasa nano-nano? Maksudnya rasa jeli-jeli apa gitu. Baru yang jelas pengalaman tersebut pastinya mengesankan bagi seseorang yang mengalaminya. Di dalam tulisan pengalaman pribadi, si penulis bisa secara bebas mengungkapkan pribadi bertujuan untuk pernah dialaminya. Biasanya pengalaman pribadi itu bertujuan untuk kesenangan diri sendiri. Biasanya juga itu disebut terjadi pada seorang yang hobi menulis, Siapa di sini anak-anak Miss yang suka hobi menulis? Baik, karena tidak ada yang hobi menulis, jadi anak-anak Miss bukalah hatinya agar supaya menulis pengalaman pribadi. Disitulah anak-anak Miss mengungkapkan pengalamannya. Seandainya hari ini Miss Rina menceritakan tentang ini begitu. Baru hari ini aku berliburan ke kebun binatang. Seperti itu anak-anak. Jadi Miss sarankan buatlah tentang pengalaman diri sendiri seperti buku diari. Baik, di sini Miss juga akan menjelaskan manfaat tulisan pengertian pribadi. Apa tadi? Ya, manfaat tulisan pengalaman pribadi. Apa itu pengalaman pribadi manfaatnya? Baik, kadang kita berpikir, apa sih manfaatnya pengalaman pribadi itu? Ada yang tahu? Iya, tidak ada yang tahu. Jadi misalkan sini, bagi seorang yang suka menulis, itu bermanfaat bagi kesenangan. Namun selain kesenangan semata, tulisan pengalaman pribadi juga bisa bermanfaat sebagai berkomunikasi, catatan bagi dirinya sendiri. Sehingga pada masa yang akan datang bisa jadi pembelajaran. Jika itu pengalaman yang tidak menyenangkan, itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran agar tidak diulang kembali. Manfaat yang paling besar adalah sebagai kenangan atau karena peristiwa yang cukup sekalipun atau yang cukup menyenangkan di dalam hati anak-anak Miss. Biasanya juga menjadi lelucon, membahagiakan seseorang ketika seseorang mengalami atau lelucon atau mengingat kembali yang kita alami pada hari itu. Baru di sini Miss juga menjelaskan ciri-ciri tulisan pengalaman pribadi. Ada yang tahu ciri-ciri pengalaman pribadi? Iya, pintar anak Miss. Apa saja? Ya, biasanya tulisan dengan sudut pandangan orang pertama, baik aku dan saya, itu biasanya dibuat saya sedang ini, aku sedang bermain ini, begitunya. Dan yang kedua, subjektif, keberadaan yang ada di pihak penulis itu sendiri. Yang ketiga, kadang tidak menyetarakan data atau akurat. Yang keempat, peristiwa yang dituliskan kadang sangat remeh, tidak penting sama sekali, namun hanya bagian curahan hati gitu. Padahal itu penting anak-anak Miss, jadi dibuat ya anak-anak Miss, itu ciri-cirinya. Yang kelima, ada data yang sederhana tentang tempat, waktu, suasana, peristiwa itu terjadi disampaikan secara lugas. Maksudnya peristiwa pasti kebun binatang, apa peristiwanya? Lihat binatang.
suasana menyenangkan begitu. Di mana tempatnya, di kebun binatang, jam berapa dan sekian jam berapa begitu. Dan bersama siapa. Begitu ciri-cirinya. Baru yang ke-6. Cakapilah yang melibatkan nama-nama perilaku yang lain yang kebetulan ikut mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, aku ke rumah nenek, buat di situ nenek, ayah, ibu, abang, kakak, maut dan teman-teman sebagian. Dan itulah ciri-ciri. Jadi di situ diungkapin mau suka duka apapun dan sama siapa dan di mana hari apa dan kapan itu terjadi, itu ciri-cirinya. Jadi di sini juga Miss sudah paham kan anak-anak Miss ciri-cirinya? Oke, sudah pada paham semua. Baik, di sini Miss akan menjelaskan juga bentuk tulisan yang pengalaman pribadi. Bentuknya gimana, Miss? Ya, di sini akan Miss menjelaskan bentuknya. Bentuknya itu seperti buku catatan atau buku catatan harian atau jurnal. Buku catatan itulah namanya buku diari. Yang kedua, pengalaman pribadi. Yang ketiga, autobiografi. Yang keempat, lelucon pribadi. Yang kelima, esai atau karangan bebas pribadi. Jadi di sini Miss akan membuat salah satu contoh tentang cerita pengalaman pribadi. Contohnya seperti di sini Miss buat liburan ke rumah nenek. Jadi di sini Miss buat ceritanya. Aku diajak ayah berliburan ke rumah nenek di sebuah desa di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebenarnya sudah lama aku tidak berkunjung, maka kesempatan berlibur ke rumah nenek sangat menggembirakan hatiku. Pukul 8 pagi aku berangkat bersama ayah. Ayah mengendarai motor, aku dibonceng ayah di belakang. Jadi inilah salah satu contoh pengalaman pribadi. Ini yang Miss buat salah satu contohnya. Jadi anak-anak Miss minggu depan atau besok di hari besoknya Miss membuat tugas buat contoh atau pengalaman pribadi.